Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa M. Daing. Di sini saya akan membahas tentang cara menghitung besarnya jumlah angsuran atau cicilan kredit per bulan beserta nilai pokok dan bunga menggunakan metode anuitas, flat rate, dan floating. Kita menggunakan metode yang pertama, yaitu metode anuitas. Dengan menggunakan metode anuitas, di sini kita menggunakan 3 rumus. Rumus yang pertama yaitu rumus PMT, yaitu untuk menghitung jumlah angsuran per bulan. Dan rumus yang kedua yaitu PPMT, yaitu untuk menghitung pembayaran pokok per bulan. Dan rumus yang ketiga yaitu kita menggunakan rumus IPMT, yaitu untuk menghitung pembayaran bunga per bulan. Sudah diketahui bahwa plafon atau jumlah pinjamannya sebesar 350 juta. Tenor atau jumlah periodenya 12 bulan, dan suku bunganya 10% per tahun. Ini adalah tabel metode anuitas. Yang pertama, kita mengisi saldo pinjaman, sama dengan sel B2, enter. Saldo pinjamannya sebesar 350 juta. Selanjutnya kita mengisi bulan ke. Yang pertama bulan ke-0, seterusnya bulan ke-1. Kita blok aja bulan ke-0 dan bulan ke-1 dan tarik ke bawah sampai ke 12 bulan. Dah. Selanjutnya kita mencari angsuran pokok. Di sini kita menggunakan rumus PPMT. Dalam kurung rate. Rate di sini sama dengan bunga. Bunganya yaitu 10%. Di blok menggunakan F4 dibagi dengan 12 karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Selanjutnya per itu adalah periode pembayaran, yaitu periodenya pada bulan ke-1. Selanjutnya N/per yaitu jumlah periode atau tenor. Tenor di sini yaitu 12 bulan. Selanjutnya PV di sini adalah plafon atau jumlah pinjaman sebesar 350 juta. Tutup kurung, enter. Karena di sini nominalnya minus, maka kita berikan tanda minus di depan PPMT. Ya. Selanjutnya kita mencari angsuran bunga. Angsuran bunga di sini kita menggunakan rumus sama dengan IPMT dalam kurung rate atau bunga 10% F4 dibagi 12, pernya 1 bulan ke-1. Selanjutnya N/per yaitu tenor 12 bulan, PV plafon atau jumlah pinjaman, tutup kurung, enter. Karena di sini angkanya minus, kita beri tanda minus di depan rumus. Enter. Selanjutnya kita mencari angsuran pinjaman. Angsuran pinjaman di sini kita menggunakan rumus PMT sama dengan PMT ke kurung rate atau bunga 10% F4 dibagi 12, N/per yaitu jumlah periode tenor, yaitu jumlah periodenya pada bulan ke-1, PV-nya N/per itu adalah tenor 12 bulan, PV-nya itu plafon. Tutup kurung, enter. Karena di sini juga minus, berikan tanda minus pada depan rumus. Nah, selanjutnya kita mencari saldo pinjaman. Saldo pinjaman di sini kita tinggal masukkan rumus sama dengan saldo pinjaman awal dikurang dengan angsuran pokok. Selanjutnya kita blok dari pokok angsuran pokok ke saldo pinjaman. Tinggal ditarik ke bawah ke 12 bulan ke-12.
Itu hasil terakhirnya. Jika kita ingin mencari jumlah, kita tinggal klik ke AutoSum. Enter. Tinggal ditarik ke sebelah. Oke, baik. Selanjutnya kita ke metode yang kedua, yaitu flat rate. Metode flat rate atau metode bunga tetap. Menggunakan metode flat rate atau bunga tetap, dalam mencari pokoknya kita menggunakan rumus plafon dikalikan bunga dibagi 12 bulan dibagi tenor. Dalam mencari bunga kita menggunakan rumus plafon dikalikan suku bunga dibagi 12. Dan dalam mencari jumlah angsuran kita menggunakan rumus angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Dan dalam mencari saldo pinjaman, kita menggunakan rumus saldo pinjaman dikurangi angsuran pokok. Di sini kita sudah ketahui bahwa plafonnya 350 juta, tenornya 12 bulan, suku bunganya 10% per tahun. Di sini kita isi dulu saldo pinjamannya. Saldo pinjamannya sama dengan plafon atau sel B2, enter. Kalau gini tinggal ditarik aja. Kita perbesar dulu kolomnya. Kita mengisi dulu mulai dari bulan ke-0 dan bulan ke-1. Di sini kita blok dari bulan ke-0 dan bulan ke-1 terus ditarik ke bawah sampai ke 12 bulan. Udah. Di sini kita mengisi sisa pinjaman. Sisa pinjamannya sama dengan saldo pinjaman ya. Sama dengan sel G9, enter. Lalu itu kita mencari angsuran pokok. Angsuran pokok di sini kita menggunakan rumus sama dengan plafon atau jumlah pinjaman dibagi dengan tenor 12 bulan. Bagi 12. Bentar. Selanjutnya kita mencari angsuran bunga. Angsuran bunga di sini kita menggunakan rumus sama dengan plafon atau jumlah pinjaman dikalikan dengan suku bunga atau 10% dibagi 12 bulan. Bentar. Selanjutnya kita mencari jumlah angsuran. Jumlah angsuran di sini kita menggunakan rumus sama dengan angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Enter. Saldo pinjamannya kita menggunakan rumus sama dengan saldo pinjaman awal dikurang dengan angsuran pokok. Enter. Selanjutnya kita tinggal blok dari sisa pinjaman ke saldo pinjaman, terus ditarik ke bawah ke bulan ke-12. Jika kita ingin mencari jumlah, kita tinggal klik saja di bawah dan klik AutoSum. Enter. Tinggal ditarik ke samping. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencari angsuran pinjaman menggunakan metode floating. Di sini kita sudah mengetahui bahwa plafonnya 350 juta, tenornya itu 12 bulan, suku bunganya itu 10% per tahun. Di sini sudah ada tabelnya, kita tinggal isi yang pertama yaitu saldo pinjaman sama dengan sel B2, enter.
tinggal dibesarin aja kalau gini. Kita besarin dulu kolom-kolomnya. Sini kita masukkan bulan ke, mulai dari bulan ke-0, yaitu bulan ke-1. Kita tinggal blok aja bulan ke-0 dan bulan ke-1. Kita blok. Terus sebentar. Kita blok dari bulan 0 dan bulan 1, ditarik ke 12 bulan. Selanjutnya kita mengisi sisa pinjaman. Sisa pinjaman ini sama dengan saldo pinjaman. Jadi sama dengan saldo pinjaman sel G9, enter. Lompat dulu, enter. Selanjutnya kita mencari angsuran pokok. Angsuran pokok di sini kita menggunakan rumus sama dengan plafon atau sel B2 F4 dibagi dengan 12. Bentar. Selanjutnya kita mencari angsuran bunga. Angsuran bunga di sini kita menggunakan rumus sama dengan sisa pinjaman 4 dikalikan dengan bunga F4 dibagi dengan 12. Enter. Jumlah angsuran di sini kita menggunakan rumus sama dengan pokok angsuran pokok F4 ditambah dengan angsuran bunga F4, enter. Saldo pinjaman di sini kita menggunakan rumus sama dengan saldo pinjaman awal dikurangi dengan angsuran pokok, enter. Jika sudah selesai, itu sudah gini, kita blok saja dari sisa pinjaman ke saldo pinjaman. Setelah itu kita tarik ke bawah ke bulan ke-12. Jika kita ingin mencari totalnya, kita tinggal klik saja di bawah, terus klik auto sum, enter. Setelah itu kita tarik ke samping. Nah, inilah 3 metode untuk mencari jumlah angsuran atau cicilan kredit per bulan beserta nilai pokok dan bunga. Di sini ada kesalahan sedikit, sisa pinjamannya tidak perlu dijumlahkan. Cukup angsuran dan jumlah angsurannya aja. Dan di sini perbandingannya menurut saya dari ketiga metode tersebut yang paling efektif untuk membuat pinjaman yaitu menggunakan saldo menurun. Karena dengan menggunakan pinjaman saldo menurun, bunganya akan terus menurun sampai angsurannya itu selesai. Ya, terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.